Bentar ya, ada yang gue syuting dulu. Kalau tes suara gue kedengeran nggak? Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ada masalah sesuatu kalau suara gue kedengeran, macamnya tolong diinterupsi aja. Jadi, nah kan gue kemarin sebelumnya disclaimer dulu kan, gue terakhir belajar SPE itu 2 tahun lalu. Yang kemarin-kemarin tuh cuma bentuk praktikumnya aja, cuman jadi kalau misalnya ada yang ingin kalian koreksi atau ada yang ingin kalian tambahkan, nggak apa-apa, gue sangat I'm totally okay with that. Jadi mungkin kita mulai aja. Pertama kenalin dulu, nama gue Fajar, M19. Kemarin diminta untuk bantu tutorial kalian persiapan UTS 1 SPE. Walaupun sebenarnya kelihatannya agak mepet ya, cuman nggak apa-apa lah. Nah, kemarin gue lihat yang dikirimin sama Pak Zainal untuk materi UTS 1 SPE kalian kan ada ini sinyal DC AC offset, beban berulang bolak-balik, nilai rata-rata DC offset RMS peak dan peak to peak, periode frekuensi, multimeter, signal generator, osiloskop, fuse, circuit breaker, switch relay kontaktor, sinyal AC DC, konversi, terus motor DC. Nah, mungkin tadi udah dikirimin juga ada materi UTS dari angkatan gue kan tahun berapa tuh? Berarti UTS 2021 sama UTS 2022 itu silabus materinya agak sedikit berbeda dan sebenarnya harusnya silabus materi untuk UTS 1 kalian itu sedikit lebih gampang. Kalau kalian lihat yang UTS-nya 2021 terutama tuh banyak sirkuit, bukan sirkuit yang disederhanakan kayak ini lagi, ada sirkuit buat motor universal. Itu untuk menghemat waktu tidak akan kita bahas di sini karena menurut saya akan membuang-buang waktu kalian. Dan sirkuit apa lagi ya kemarin. Jadi karena itu saya mutusin buat materi yang mau diajarin di tutorial ini
sepertinya akan lebih relevan kalau saya ngajarin materi yang UTS 2021. Walaupun sebenarnya ini ada yang redundant sih. Transistor tuh kalau dari silabus materi yang dikirimin oleh Pak Zainal harusnya nggak masuk. Ini benar-benar komponen dasar semua kan, komponen cuman yang ini. Fuse, circuit breaker, switch, relay, dan kontaktor. Nggak ada komponen-komponen seperti diak, triak, atau transistor gitu-gitu. Jadi kita bahasnya ini aja, yang 2022. Dan ya seharusnya ini cukup gampang sih. Mungkin biar tidak buang-buang itu kita langsung aja. Yang pertama kan soalnya kayak gini, ya ini salah satu materi paling pertama banget kan. At your home, you want to install an electrical lamp through an electrical switch so that you can switch the lamp on or off. You have an electrical cable consisting of LNG. Kalau kalian ingat, L itu live, N itu neutral, dan G itu adalah ground. Draw the cable connection consisting of an electrical plug, PLN, a switch, and a lamp. Then give your analysis of why you choose this connection. Sebenarnya ini tuh tipenya soal desain, satu hal yang menurut gue lumayan eye opening selama gue kuliah di mesin adalah kalau tipe soal desain itu sebenarnya tidak ada solusi unik, beda dengan tipe soal analisis kan. Kalau analisis kan ya kasarnya 1+1 sama dengan 2 gitu, nggak ada solusi lain. Ini kan namanya unique solution kan. Bentar, lupa. Ini kan namanya unique solution. Kalau dalam desain itu dia tidak ada solusi unik. Jadi dia itu apa namanya? Jadi dia itu gimana kaliannya aja sebenarnya dari pemahaman materi kalian mendesain, ya ini masih sederhana sih, desain sistem sederhana yang terdiri dari electrical plug, switch, sama lamp doang. Tinggal bagaimana kalian menjustifikasi ininya, desain kalian itu. Cuman kalau saya pribadi akan membuat seperti ini. Kan pertama kita punya ini kan. Nah, electrical plug itu kalian nggak selamanya perlu harus gambar gini ya. Walaupun kalau kalian pengen gambar gini harusnya nggak apa-apa sih. Cuman jelasin aja lah ini dari PLN dan lain sebagainya. Cuman biar kelihatan dia sebagai satu sirkuit, kita gambarnya kayak gini. Kita gambarnya kayak gini, maksudnya electrical plug dari PLN. Ada yang tahu nggak kenapa simbolnya kayak gini? Kenapa saya nggak bikin simbolnya yang panjang pendek gini? Karena AC, Kak. Ya benar, karena AC. Nah, itu yang saya maksud dengan dalam desain gak ada solusi unik tuh, kalian boleh menggunakan solusi apapun sesuai pemahaman kalian. Cuman harus ada justifikasinya gitu. Nah, kan kalau namanya desain, ya saya bisa aja nulis gini nih. Tapi itu pasti poinnya akan berkurang atau ya akan salah lah. Karena kan di sini udah dibilang, dia dari electrical plug dari PLN. Kalau PLN itu dia sudah pasti alternating current. Kalau DC ya sumber baterai gitu. Ya udah,
dari sini tinggal lanjutin aja kan, dia minta ini, kalian boleh tandain lah ini live misalnya. Terus kalian bikin di sini switch. Ingat ya, yang disuruh buat itu adalah switch. Jangan sampai kalian misalnya ingat ada yang gini nih. Sorry. Ada yang gini. Kalau ini kan bukan switch, ini push button. Bedanya switch dan push button, kalau switch itu sekali ditekan, kalau push button kan ketika dilepas dia off lagi. Switch, terus lampunya sebenarnya kalian boleh ya gambar lampu juga. Terus misalnya kasih keterangan lamp misalnya gini, atau kalian boleh gambar kayak kotak gini aja terus tulis load, terus jelasin bahwa loadnya itu adalah lampu juga boleh. Terus ya udah di sini netral. Terus groundnya di mana? Groundnya itu boleh kalian tambahin di sini, ini simbol dari groundnya. Terus di sini ada common ground juga. Kalau nggak salah ada di slide awal-awal itu. Nah, dan ya paling kasih analisis dikit kenapa milih koneksi ini. Ya misalnya saya milih koneksi ini karena dia switch kan. Lampu itu pakai switch. Kalau lampu pakai push button, ya kasihan orangnya dia harus mencet terus misalnya gitu-gitulah. Analisis sederhana, analisis itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Analisis sederhana itu udah cukup selama dia bisa menjelaskan semuanya lah. Selama tidak ada ambiguitas. Pokoknya intinya yang penting terang dan jelas. Udah, ini sederhana aja sih nomor 1. Ada yang mau nanya dulu? Kak, izin bertanya Kak. Kenapa ya? Kan yang manusia pegang kan switchnya Kak. Kenapa yang dikasih ground lampunya Kak? Sebenarnya itu aja sih Kak. Makasih Kak. Yang manusia pegang switchnya, kenapa yang dikasih ground lampunya? Sebenarnya tuh posisi ground itu nggak masalah ada di mana gitu loh. Intinya kan dia kalau terjadi kebocoran arus, dia bakal, harusnya tuh alih-alih menyetrum manusia, dia bakal nyetrum groundnya kan. Sebenarnya ini tuh tidak, agak arbitrary gitu, nggak penting gitu posisinya. Kalian mau naruh di switchnya juga boleh, dia kan sama aja. Misalnya kalian taruhnya di sini kan, mengantisipasi kalau ada arus bocor saat ini dipencet. Seperti yang gue bilang, tidak ada solusi unik. Selama solusi kalian itu bisa kalian jelaskan, bisa kalian justifikasi, maka dia benar. Tapi terima kasih masukannya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada, mungkin kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya apa sih? Oh, nah, yang berikutnya ini sebenarnya sederhana juga, udah kalian pelajari di ini kan, pas praktikum. Sinyal osiloskop kan diminta calculate the amplitude, peak, and average value of the signal. Cuman gue rabun deh ini pembagiannya berapa sih? Invert bandwidth expand ground, itu 1 divisionnya 2 milisecond, dan ini 1 divisionnya itu ini 2 milisecond. Kalau mungkin kalau nggak jelas kelihatan di zoomnya, kalian lihat aja di file contoh soalnya langsung, soalnya jujur bagi saya juga buram sih. Terus ini per divisionnya dia 500 milivolt kan. Ya udah dari situ hitung aja. Ini susah banget. Ini kalau kita lihat, nih kalau yang kalian lihat beda, koreksi saya, buram nih saya soalnya.
Ini 1 division, ini 2 division, ini 3 division. Terus untuk 1 periodenya ini 1 division, ini 2 division. Ya udah dari situ kan udah kelihatan kan. Amplitude-nya itu kalau 1 divisionnya 500 milivolt, berarti itu amplitudenya berapa? Ratus. Gimana? 300 ya? Enggak, 1 divisionnya kan 500 milivolt. 500 jadi. Oh, 1.500 Kak. Kok 500 sih? Ya, 1.500 kan amplitudenya. 1.500 milivolt. Atau 1,5 volt sama. Itu bukannya peak-nya ya, Kak? Oh ya, sorry itu peak-nya, bener. sorry. Ya udah, amplitudenya dari titik 0, sorry. Amplitudenya kan dari titik 0. Nah, titik 0-nya yang mana sih? Di Thank you 1000 atas koreksinya. Titik 0-nya kan ini kan? Bener nggak? Bener nggak? Titik 0 dari signalnya. Iya, Kak. Bener kan? Ya udah, amplitudenya tuh 500. Atau 0,5 volt. Peak-nya tadi udah dibilang, peak-nya itu dia dihitung titik terjauh dari titik 0 dari osiloskopnya itu sendiri. Kan ini nih. Ya udah, titik terjauhnya kan ini. Nah, peak itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau misalnya nih, misalnya kita punya sinyal yang misalnya gini bentuknya. Nah, misalnya dia di atasnya 0,5, di bawahnya misalnya min 2. Nah, peak-nya tuh min 2. Pokoknya yang paling jauh dari titik 0 mutlaknya lah, yang dari osiloskop. Cuman kalau ini kan yang jauh itu 1.500 milivolt dan 1,5 volt. Terus average value, ada ingat nggak average value? Kalau RMS di, gitu. hah? Lupa RMS Kak. Kenapa RMS? Kan beda. Oh iya. Average-nya berapa? Ada ingat gak? Kalau nggak salah ada di PR kalian deh. Kalau PR kalian masih sama PR saya ya. Jadi akar D kuadrat tambah A kuadrat. Ya, benar. Akar D kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadratnya per 2 nggak sih? Ingetin gue dong. Enggak, soalnya ini kotak sinyalnya. Kalau dia sinusoidal ya per 2. Oke, cakep. Bener. D kuadrat itu adalah DC offsetnya. A kuadratnya itu amplitudonya. Jadi ya udah. Akar dari DC offsetnya berapa tadi? DC offsetnya 500 kan? 500 kuadrat tambah amplitudenya berapa sih? Amplitudenya 500 lagi. Di offset bukan 1000 ya, Kak? Kenapa? Sorry. Di offset 1000 ya, Kak? Aduh. Kenapa? Di offsetnya bukannya 1000 ya, Kak? Kan 2 div itu. Oh iya benar. Thank you. Oke. Itu yang gue maksud. Kalau ada yang salah, ini aja. Interupsi aja. DC offsetnya 1000. Ya, DC offsetnya berarti kalau kalian bingung, perpindahan titik nolnya aja. Ini titik nol sinyalnya, ini titik nol mutlak dari osiloskopnya. Itu kan 2 division 1000. Berarti berapa sih? 1000 kuadrat ditambah 500 kuadrat. Sekitar
sekitar, kalau di kalkulator ya siapa tahu saya salah mencet tombol, mungkin kalau kalian dapatnya beda kabarin aja. 0,034 milivolt. Nah, itu untuk tiap bentuk sinyal beda-beda ya. Kalau sinusoidal tuh A-nya diper 2. Kalau kotak tuh A-nya nggak diper 2. Kalau segitiga dan lain-lain coba cek aja deh. Kalau segitiga kayaknya masih per 2 deh. Harusnya ada di catatan kalian. Kemudian yang bagian B-nya, if the coupling is changed to AC, calculate the RMS value of the signal. Ya udah, kalau nyari RMS value-nya mah seperti biasa aja. Bentar, ada ngecek. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Harusnya ini yang relatif lebih gampang sih. Average sama yang pakai rumus duty cycle kali peak to peak itu sama nggak? Kenapa? Average bisa dihitung pakai duty cycle dikali peak to peak kan nggak? Duty cycle dikali peak to peak. Iya nggak ya? Gue lupa deh. Bentar ya. Ada yang bisa konfirmasi nggak? Average value itu duty cycle dikali peak to peak. Duty cycle-nya ini kan 50%. Enggak, beda. BTW kalian tahu cara baca duty cycle kan? Kalau duty cycle itu kan, kalau untuk sinyal kotak kan dia langsung kelihatan tuh. Kalau sinyal kotak yang kayak gini, kan mode atas sama mode on sama mode off-nya tuh sama besar. Ya, dia duty cycle-nya 50%. Kalau duty cycle 100%, dia sinyalnya rata. Kalau duty cycle 0%, dia rata di 0. Kalau duty cycle-nya, ya itulah, kalian harusnya ngerti lah. Kalau duty cycle 60%, berarti dia 60% on, 40% off. Oke, bentar ya. Hmm, Oke, kita lanjut dulu. Terus ini transistor. Sebenarnya transistor tuh kalau dari silabus yang dikasih tuh nggak bakal diujianin harusnya di kalian. Cuman disclaimer, gue nggak tahu soal ujian ya. Takutnya ternyata tiba-tiba ntar keluar gue yang salah lagi kalau ngomong gini. Cuman kalau kita kalau kita mengacu pada silabusnya harusnya nggak keluar. Cuman ya udah, ntar itu terakhiran deh. Yang nomor 4, juga harusnya gampang. Kebetulan ini duty cycle. Paling ya tulis aja dulu frekuensinya sama dengan 20
kali 10 pangkat 3 atau langsung 20 kilohertz, terus plus 24 di on dan minus 24 volt di off. Nah, jadi ini periodenya kan 1/20.000 Hz. Berapa tuh? 1 bagi 20. 5 kali 10 pangkat min 5 second. Atau 5 kali 10 pangkat min 2 milisecond, atau 50 di bawahnya mili apa sih, lupa? Nanosecond. Mikro dulu kak. Oh, berarti mikro, gimana sih? Mili. Oh iya, mikro dulu ya. Oke. Mikrosecond. 50 mikrosecond. Nah, berarti kan bentuknya kurang lebih dia kayak gini ya. Ini kita tapi ini not to scale ya, cuman gue mau ilustrasiin ini aja duty cycle. Duty cycle itu kan dia ini duty cycle on, ini duty cycle, ini cycle off. Nah, duty cycle itu kan dia didefinisikan sebagai waktu on dibagi waktu on tambah off kan, atau waktu keseluruhan. Terus duty cycle itu dia punya efek terhadap voltase yang dihasilkan. Kalau duty cycle-nya 50%, berarti dia bakal 50% on dan 50% off. Itu dia berarti seolah-olah dia menghasilkan 0 volt kan. Ini dong, ada yang tahu nggak apa bedanya 0 volt yang ya udah 0 aja sama 0 volt yang dihasilkan oleh duty cycle 50%? Ada yang tahu nggak? Terhadap motor DC misalnya, terhadap motor DC. Tergantung alat kontrolnya nggak sih, Kak? Iya, tapi beda efeknya, ada yang tahu nggak? Kalau misalnya alat kontrolnya kayak apa ya? Kan ada bisa dia kontrol pakai SCR sama teriak. Kalau misalnya SCR tuh dia cuman bisa ngasilin si signalnya bagian yang on-nya doang. Jadi kalau misalnya yang yang teriak tuh dia bisa ngasilin sinusoidal penuh gitu. Oh ya, oke. Thank you atas jawabannya. Tapi maksudnya ini, misalnya gue punya motor DC nih. Ya udahlah, gambar kayak dinamo aja. Ini juga dinamo rusak. Gue punya gear gini kan. Ini sumbu. Apa bedanya kalau 0 volt yang terus misalnya ini sumber tegangan DC, misalnya gini, terus salah. Terus misalnya di sini ada switch. Misalnya ada switch. Kan cara gue menghasilkan 0 volt itu ada dua cara kan. Dengan cara gue switchnya gue disconnectin nih, dia 0 kan. Atau switchnya gue on offin dengan duty cycle 50%. Beda terhadap motornya apa? Padahal dia efeknya sama-sama 0 volt, Bang. Antara switchnya off terus dengan switchnya on off dengan duty cycle 50%, bedanya apa? Kalau on terus dia bisa nahan beban nggak sih, Kak? Ya, itu. Intinya itulah, kalau dia kalau duty cycle, kalau 0 voltnya dihasilkan dari sirkuitnya yang disconnect tuh dia nggak bisa nahan beban, dia mutar bebas.
Tapi kalau 0 voltnya dihasilkan dari duty cycle yang on off 50% itu, dia bisa nahan torsi. Oke, itu intermezzo aja. Nah, untuk yang ini kan berarti dia cuma ini kan, ya ini jatuhnya rumus sih. Ini V efeknya itu misalnya X kali 24 kurang min 24, terus dikurang dengan 24. Ya, ini praktis aja sih, gue langsung ngasih rumusnya aja. Kalau kalian lupa asalnya dari mana, lihat catatannya aja. Nah, efek dari duty cycle yang dihasilkan kan tadi katanya negatif 6 volt kan. Ya udah, negatif 6 sama dengan 48X dikurang 24. Berarti X-nya udah gue hitung kemarin kalau nggak salah 3/8. X-nya 3/8. Berarti ini duty cycle-nya. Atau 38 tuh 37,5%. Ini kan duty cycle-nya 37,5%. Itu untuk bagian A-nya. Itu Terus kan, dari sorry, gimana? itu kenapa dikurangi 24 ya yang di akhir? Kenapa dikurangin 24? Karena rumus turunannya itu sih, ya udah gue jelasin rumusnya lagi. Nah, So, kemarin lihat di videonya Pak Zeta nggak dikurang 24 sih. Apa beda signalnya? mungkin beda signal atau beda rumus kali. Sebenarnya bisa nggak dikurangin 24 juga. Langsung kalian ini aja. 50% dari on di 24-nya tuh dari efek on-nya aja. Bentar. Rumus jadinya sih segitu ya. Pikun guys. 2 tahun yang lalu nih gue. Cuman udah gue konfirmasi bener kok ini. Ya, makasih atas karena sudah mengingatkan saya udah lama nggak belajar saya. Cuman I assure you yang ini betul. Terus kalian bisa periksa jawaban kalian dengan kalau duty cycle-nya 50%, kan dia menghasilkan 0 volt. Berarti average output voltage-nya itu, kalau average output voltage-nya negatif, maka duty cycle-nya ini udah pasti, kita udah bisa tahu ini duty cycle-nya udah pasti di bawah 50%. Karena average output-nya negatif. Kalau average output-nya positif, dia udah pasti di atas 50%. Jadi pengetahuan itu bisa kalian pakai buat meriksa jawaban. Misalnya kalian mungkin pada suatu titik mungkin salah masukin angka, salah masukin rumus atau apalah, sehingga kalian dapatnya ternyata di atas 50%, itu udah pasti salah. Karena kalian lihat di sini average output voltage-nya tuh negatif 6 volt. Nah, bagian B-nya ya udah. Kita dapat duty cycle-nya 37,5%. Ya udah, on period-nya berarti 37,5% kali 50 mikrosecond. Terus itu. Gue lupa lagi. 18,75 mikrosecond. Terus, ini on periodnya, ini on period. Off periodnya, aduh sorry, tulisan gue nggak rapi banget. Ya udah, yang ininya langsung 50 kurang 18,75 mikrosecond aja. Berapa tuh? 31,25 mikrosecond. Ini off periodnya.
karena off periodnya lebih besar daripada on periodnya, jadi dia bakal seolah-olah muter ke, ya kalau onnya biasanya counterclockwise, kalau offnya clockwise dia seolah-olah seperti dia diputar clockwise dengan voltase 6 volt. Ya gitu aja sih. Cuman ya efeknya nggak bakal terlalu kelihatan karena dia itu frekuensinya cepet banget, itu 20 kHz. Kita kan nggak bisa lihat tuh 50 mikrosecond, kan kecil banget. Oke, yang nomor 4 ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kamu nanya Kak, tadi yang sebelumnya yang mengenai cara cek jawaban benar apa enggak itu saya masih kurang paham. Sama yang bedanya PWM yang tadi efek yang dia bisa nahan beban atau enggak. Kalau misalkan titik nol itu di nol apa yang di negatif itu bedanya apa? Masih Oke, gue coba jawab dari yang pertanyaan kedua dulu ya. Misalnya ini gue punya gear nih. Jangan gear deh. Gue punya puli yang digerakin sama motor DC. 24 plus minus 24 volt juga kan. Terus di sini ada beltnya, di sini ada belt lagi. Kalau dia switchnya gue disconnectin, switch ini gue lepas, dia 0 volt tapi dalam keadaan dia tuh nggak nahan beban, ini bakal muter bebas. Jadi kalau gue narik pulinya, ya dia bakal muter aja gitu. Kalau gue tarik ke arah sini, dia bakal muter ke arah sini. Kalau gue tarik ke arah sini, dia bakal bergerak ke arah situ dan sebagainya. Sedangkan kalau dia mendapat efek 0 voltnya itu dari average duty cycle 50%, seolah-olah tuh dia diputar dengan, pertama gue putar dengan pertama, aduh, kayak chaos nubi gue kayak gini. Pertama dia bakal diputar dengan, misalnya ini terhadap waktu kan, ini T. Pertama dia ini 24, ini 24. Pertama dia akan diputar dengan 24 volt. Dia bakal muter ke kanan. Terus dia bakal muter ke kiri. Kanan kiri itu berulang-ulang dengan frekuensi yang sangat cepat. Tadi periodenya kan cuma 50 mikrosecond. Jadi dia menghasilkan average 0 volt. Dia menghasilkan average 0 volt sehingga ini si pulinya kan nggak berputar nih. Pulinya nggak berputar, tapi dia menghasilkan efek tahanan gitu. Karena sebenarnya tuh dia muter di dua arah yang berlawanan dengan sangat cepat gitu. Jadi kita ngelihatnya seolah-olah dia nggak berputar. Cuman kalau misalnya misalnya gue beri beban di sini, kalau bebannya masih di bawah dari stall torque-nya, dia bakal nahan. Dia bakal stay di tempat, bakal stuck. Kalau gue kasih beban sebaliknya juga, dia bakal stuck juga gitu. Karena sebenarnya dia tuh berputar di dua arah berlawanan dengan sangat cepat gitu. Dengan periode cuma 50 mikrosecond tadi kalau soalnya. Kalau sampai di situnya dulu paham nggak? yang jadi dia bisa maksudnya 50% duty cycle di nol itu yang kalau misalkan di titik dia melewati titik nol itu gimana Kak? 50% duty cycle tuh maksudnya dia 50% on dan 50% off kan. Ya duty cycle berapapun dia bakal melewati titik nol sih. Bentar. Misalnya titik nolnya ini nih. Misalnya ini 0 kan. Ini average-nya kan rata-ratanya dia jadi 0 volt karena periode on-nya sama periode off-nya sama. Sebenarnya menurut gue sih kurang tepat sih periode on off ini, cuman nggak tahu kenapa kita ngenalnya periode on off aja. Cuman intinya Berarti kalau PWM yang average-nya misalkan dia 50% itu cycle juga, tapi average-nya itu nggak nol. Jadi dia kayak punya offset gitu di atasnya. Nah, itu kayak off-nya itu di nol, itu yang dia nggak bisa nahan load. iya, dia akan cenderung berputar ke satu arah, tergantung arah offsetnya. Cuma PWM nggak gitu sih cara kerjanya. Dia disebut PWM full switch modulation. Ya memang prinsip kerja PWM tuh kayak gini. Jadi kalau PWM tuh dia udah pasti nggak ada offset kok.
Soalnya kan ini sebenarnya arus DC, cuman di trigger dia ini kan bukan AC, ini DC. Dia tuh di trigger 24 volt, min 24, 24. Jadi sebenarnya garis misalnya ya udah ini titik nol. Sebenarnya tuh garis-garis mendatarnya tuh nggak ada sebenarnya ya, idealnya. Cuman buat penggambaran. Jadi dia di trigger di 24, terus di sini di trigger min 24. Ini tuh nggak ada offset karena dia DC. Yang ada offset itu kan arus AC. Kan nama offsetnya DC offset. Trigger 24, di trigger di min 24, dan begitu seterusnya. Jadi dia titik nolnya bakal di nol kok, nggak mungkin geser dia, soalnya harus DC. Kalau di situ kalau dari situ udah paham belum? Dari situ udah Kak. Yang maksud saya offset tuh kayak ada beberapa PWM tuh yang dia off-nya di 0. Tapi kan ini kan di off-nya di min 24. Nah itu saya bingung bedanya apa. Apakah emang boleh dia ada off-nya di minus atau kayak gimana gitu? Nah makanya sebenarnya yang gue bilang, sebenarnya gue nggak setuju sama term on off sih. Cuman udah apa sih? Udah jadi apa ya, semacam dalam tanda kutip kesepakatan bersama lah. Dibilangnya on off period. Padahal kan sebenarnya dua-duanya on, cuman arahnya ke reverse aja. Positif 24 volt, makanya paling kalau kalian perhatiin tuh kata kuncinya di sini. Dia on-nya 24 volt, off-nya min 24 volt. Padahal kan sebenarnya kita tahu off itu harusnya 0 kan, harusnya. Gue paham kok maksud lo. Kan ini harusnya 0. Cuman oke. somehow, some way, mereka nyebutnya on off gitu. Gue ngerti kok PWM kalau misalnya on-nya 24, off-nya 0, itu duty cycle 50%-nya kayaknya bakal 12 deh kalau nggak salah. Persen dikali 24. Iya, dia bakal di situ kan. Cuman itu average-nya bakal di 12. Tapi kita nggak pakai itu. Kalau buat kontrol motor DC kita pakai yang kayak gini. 24 volt on dan min 24 volt off. Jadi buat ngeceknya, kalau yang masalah buat ngecek tadi kan gue udah bilang kalau dia 50% dia average value-nya kan 0. Berarti kalau dia average value-nya di bawah 0, nilainya negatif, pasti duty cycle-nya di bawah 50%. Kalau average value-nya nilainya positif, dia pasti duty cycle-nya di atas 50%, itu aja. Ya itu buat metode buat kalian ngecek jawaban aja sih. Oke, mungkin Oke, kita makasih Kak. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini tuh sebenarnya yang nomor 5 gue juga udah ngerjain kemarin. Ini nomor 5 nomor 5 matematis sih. Newton meter holding torque and no load speed at 1200 rpm. Pertama dia minta derive the equation relating motor torque dan speed dalam N, terus DC motor karakteristik, terus equation relating motor power dan speed, terus the graph P against omega, drive the maximum power and speed 7 power is maximum. Kalau kalian ingat bentuk grafiknya ya ini jatuhnya dijawabnya dari B sih. Sorry. Kalau kalian ingat bentuk grafik hubungan antara torsi dan kecepatan putar kan, ini torsi, ini kecepatan putar dalam N, dia kan bentuknya gini kan. Di sini ada stall torque atau holding torque. Terus di sini ada
no load speed. Ini dalam RPM, ini dalam Newton meter. Ya udah, berarti ini kan 1200, ini 3. Kalau kalian ingat cara mencari persamaan garis dari grafik, ya ini tuh sebenarnya 3N ditambah 1200T. Ini step by stepnya, dikali silang 3N, terus 1200 dikali T, sama dengan 3 dikali 1200. Terus ininya langsung dikaliin lagi. Ya bisa kalian buktiin sendiri kok. Kalau buktinya ini kalau N-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 3 kali 1200 per 1200, 3. Kalau T-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 3 kali 1200 per 3, berarti 1200. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi N ditambah 400T sama dengan 1200. Biasanya persamaannya itu ditulis dalam T. Cuman kalau ditulis dalam N boleh nggak ya? Tapi kan kalau persamaan matematika kan kita lazimnya menulis Y terhadap X kan. X terhadap Y, sorry. Ya udah, ini berarti T-nya sama dengan 1200 kurang N dibagi 400 kan. Sama dengan 3 kurang 1/400 N. Ya gini. Itu udah menjawab A sama B, ini B, ini A-nya tadi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak A, B ini? Aman. Oke, terima kasih. Iya, harus aman sih. Nah, derive the equation relating motor power P dalam watt dan speed dalam RPM. Nah, ini tuh trikinya sebenarnya dia minta speednya dalam RPM kan. Padahal perhitungan power tuh kalau kalian ingat, perhitungan power itu sama dengan T dikali omega, di mana omega itu dalam radian per second. Bukan, sedangkan ini dalam RPM. Sekarang kita kaliin dalam RPM dulu. P sama dengan T dikali N. Tapi ini bukan, ini masih belum muat ya. Sama dengan sama dengan, nah ini kan T-nya nih, 3 dikurang 1400 N dikali dengan N. N kuadrat. Sedangkan kita tahu bahwa kan itu N itu RPM. N itu RPM, sedangkan untuk power itu kita harus kalikan sama omega. Berarti kita harus konversi dari RPM ke radian per second. Gimana sih konversi RPM radian per second? RPM itu kan rotation per minute. Nah, satu rotation itu kan 2 V radian. 1 menit itu 60 second. Jadi faktor ininya, faktor konversinya sama dengan 2 V per 60 radian per second. Ya udah, dari situ, atau V per 30 ya. Berarti 3 dikali V per 30 dikurang 1/400 dikali berapa? V kuadrat per 30 kuadrat.
Ini tuh masih dalam variabel omega ya. Ini omega kuadrat berarti. Ya udah. V per 10 omega dikurang berapa tuh? Ah udahlah kita langsung ini aja. V kuadrat per 400 kali 900 omega kuadrat. Ya, ini udah dalam RPM. RPM. Dalam watt. Ini udah dalam watt. Ini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Draw graph of P against omega, then derive the maximum power and speed at which the power is maximum. Nah, kalian kalau lihat di catatan itu P terhadap omega itu bentuk grafiknya gini. P terhadap omega itu bentuk grafiknya bakal gini. Ya, ini di tengah-tengah sih. Ini namanya sama panjang. Dia peaknya di tengah-tengah. Terus kalau dia minta derive the maximum power and speed at which the power is maximum, sebenarnya ini tuh 1200 rpm itu 1200 rpm sama dengan 1200 kali V per 30 40 V radian per second kan. Nah, kecepatan di mana dia maksimum itu ini 40 V. Ya udah, ininya langsung di tengah sebenarnya. Kecepatan di mana dia maksimum itu langsung 20 V. Terus untuk besar powernya ya masukin dalam ininya aja. Masukin dalam persamaannya aja. Yang V per 10 omega. Atau bisa dari penurunan ini kan, penurunan rumus aja. Kan kita dapat tadi P sama dengan V per 10 omega dikurang di kuadrat per 400. Sebenarnya saran gue sih dari awal harusnya RPM, kalian bikin grafik baru aja, RPM diganti radian per second. Cuma concernnya sebenarnya di ini kalian, di waktu. Walaupun gue merasa sebenarnya kalau gue ya lebih convenient kalau langsung diganti aja itu jadi 1000. Soalnya ini panjang banget. Ya udah, gue mau ganti aja. Ini tuh langsung aja. Tadi T-nya 3 Newton meter. Terus ininya 40 V. Ini udah dalam radian per second. Terus dari sini kan. Persamaan torsinya itu torsi sama dengan 3 omega ditambah 40 V dikali harus sebelum gini. 3 omega tambah 40 VT sama dengan 3 dikali 40 V. Berarti T-nya sama dengan 3 T-nya sama dengan 120 V dikurang 3 omega dibagi dengan
tadi V kuadrat tadi? Oh ya, jadi 120 V dikurang 3 omega dibagi dengan 40 V. Berarti ini sama dengan 120 V bagi 40 V itu 3 dikurang 3 per 40 V omega. Ini buat ininya apa namanya? Buat persamaan torsinya. Nah, persamaan powernya kan berarti P sama dengan T kali omega kan. Ya udah 3 dikurang 3 per 40 V omega dikali dengan omega lagi sama dengan 3 omega dikurang 3 per 40 V omega kuadrat. Kedua persamaan ini sebanding kok, udah gue coba kemarin, cuman ya satu yang ini terlihat lebih sederhana daripada yang tadi kan. Jadi kita lanjutin nama ini aja. Nah, untuk mencari kecepatan di mana dia maksimum kan di titik sini itu gradiennya sama dengan 0 kan. Berarti dp per d omega itu sama dengan 0. D per d omega dari P-nya berapa tadi? 3 omega kurang 3 per 40. 3 omega kurang 3 per 40 V omega kuadrat sama dengan 0. 3 dikurang 6 per 40 V omega sama dengan 0. Omeganya sama dengan 3 per 6 dikali 40 V sama dengan 20 V. Kemudian powernya, kan ini omega ini adalah kecepatan ketika powernya maksimum, yaitu 20 V. Ya power maksimumnya berarti masukin lagi 20 V ini balik ke persamaan ini. Berarti 3 dikali 20 V dikurang 3 per 40 V dikali 20 V kuadrat sama dengan 60 V dikurangin dengan, aduh males buat ngeliat gini, 3 dikali 400 V kuadrat dibagi dengan 40 V, bener nggak? 60 V dikurang berapa nih? 10 mencoret 60 V dikurang 30 V. 30 V watt atau sama dengan ya berapa tuh? 90-an lah. 30 dikali 3,14 sekian ya 94,2 watt. Oke, paling bagian yang jadi masalah tuh ini takut kalian luput antara RPM sama radian per second sih, itu jebakan banget soalnya dari angkatan gue tuh sering kebalik-balik juga. Cuman kalian ingat aja yang satuan internasional tuh yang mana. Kalau hasil akhirnya satuan internasional, ya pasti dalam persamaannya harus satuan internasional semua. Kan dia minta hasil akhirnya watt kan. Ya udah berarti nggak mungkin pengalinya RPM karena RPM itu bukan satuan internasional. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Aman ya, gue kira yang gini gampang ini turunan level EZ lah.
Nomor 5. Sekarang nomor 6. Nomor 6 itu udah dicoretan gue di situ. Setiap nomor 6 itu gue kemarin habis ngerjain, gue baru sadar ternyata ada di slide. Jadi apakah masih penting? Ya udah kita bahas barengan aja. Kan ini udah ada, ini namanya ladder diagram. Kalian bakal belajar di mekatronika dasar semester 6. Dia nanya how many push button and contactor atau relays are used in the circuit above. Nah, ada berapa? Kalau push button gampangnya, push button itu, ini gue tulis di sini deh. Push button ada 1, 2, 3, udah gitu aja. Ada 3, terus sebaiknya kalian rinciin. Rinciannya gimana? Ada 1 normally close push button yang di stop ini dan 2 normally open. Terus kontaktornya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada 2, Kak. Iya, kontaktornya cuma 2 aja sebenarnya. Ada 2. 1 forward kontaktor, yang 1 forward yang koneksinya itu ada, bentar, gue lupa lagi. 1, 2, 3. 1 forward kontaktor yang koneksinya 3 normally open dan 1 normally close. Terus ada 1 reverse kontaktor yang koneksinya sama juga, 3 normally open dan 1 normally close. Kan ini forward nih, forward tuh bentar gue tandain pakai warna hijau. Forward tuh yang ini 1, 2, 3, 4. Ya, yang satunya kehalang sama tulisan UTSSP itu. Sebenarnya itu melambangkan, kalian kalau ingat pas praktikum modul 3 yang AC motor tuh, sebenarnya itu yang tulisannya sama-sama F itu dia melambangkan channel-channel yang dalam satu kontaktor itu aja. Lu pada kalau ingat kan masing-masing kontaktor tuh ada channel yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14. Ya cuman itu dihitungnya tetap satu kontaktor. Jadi ya di sini cuma ada 2 kontaktor aja, kontaktor. Nah, paling gampang tuh kalian dengan cara menghitung koilnya. Karena satu kontaktor itu kan udah pasti 1 koil. Ya di sini ada berapa koil sih? Ya ada 2, cuman ini aja. Koil forward sama ya, coretan gue hilang tadi semua. Cuman coil forward sama coil reverse udah. Terus satu kontaktor kan cuma 1 coil doang kan. Terus kedua oils apa sih, ada yang tahu nggak oils? Overload switch, Kak. Ya, overload. Nah, overload itu dia tuh berbagai macam bentuknya, ada mechanical overload, ada electrical overload, ada thermal overload. Cuman tahu nggak menurut kalian kira-kira ini overload jenis apa? Dalam MCB, Kak. MCB yang mechanical. MCB itu bukan mechanical overload tuh. MCB itu bukan mechanical overload. Tapi ya benar, ini most likely MCB. Atau fuse. Tapi ya fuse menurut gue kemungkinannya agak lebih kecil sih. Ini most likely MCB lah. Cuman MCB tuh nggak tipe overload apa? Mechanical. Enggak, dia bukan mechanical. Ada jawaban lain? Elektrik. Enggak juga. MCB itu thermal. Soalnya dia kan cara kerjanya
ada differential expansion di ini kan. Ada dua macam, ada bimetal strip, terus karena disipasi arus itu menyebabkan disipasi arus menyebabkan arus itu terdisipasi dalam bentuk panas, ya dia menyebabkan bimetal strip ini memuai dalam rate yang berbeda. Karena memuai dalam rate yang berbeda, dia bengkok. Karena dia bengkok itu, gue nggak ngerti sih kenapa gue gambarin, yang nggak penting juga. Cuman gara-gara dia bengkok, dia bakal karena dia bengkok itu, dia bakal menghilangkan base untuk dudukan dari switchnya. Jadi switchnya turun. Dia kan fungsinya bimetal strip tuh buat nahan ini kan, buat nahan switch di MCB. Kalau dia bengkok, switchnya turun. Jadi dia itu thermal tipenya, thermal atau temperatur overload. When does it works? Ya ketika terjadi lonjakan arus yang besar di atas kapasitas dari overloads-nya. Kalau untuk working principle, ngomong-ngomong tentang overloads itu kan gue bilang tadi ada beberapa, ada mechanical overloads, terus ada electrical overloads juga. Cuman mechanical overloads itu kalau nggak salah ya, semester 4 tuh udah ada LMS guys belum sih, gue lupa deh. Udah Kak. Udah ya Mas. Mechanical overloads tuh paling kalian nemuinnya nanti pas di ini perawatan mesin. Tapi kemarin kalau kalian ingat, AC motor satu fase ada mechanical overloads-nya loh. Tahu nggak? Centrifugal switch. Nah, centrifugal switch kan dia prinsipnya mechanical. Ketika putarannya udah melewati batas tertentu, dia turun. Nah, explain the working principle of the above circuit. Ya, sebenarnya gue berharapnya kalian udah mahir sih kalian ini. Jadi kita review aja. Jadi intinya adalah ketika gue menekan, oh ya, terus gue baru ingat sesuatu. Kan ini kalian nggak tahu ya forwardnya tuh clockwise apa counter clockwise. Cuman umumnya forward itu counter clockwise. Pilih jalan aman aja. Tolong di lembar jawaban kalian tulis aja assume that forward direction is counter clockwise gitu. Biar kalian lebih tidak was-was dan pemeriksanya juga lebih enak kalau meriksa. Cuman paling untuk diingat aja forward itu umumnya counter clockwise. Ya paling intinya adalah ketika kita mencet push button forward, dia akan mengaktifkan coil ini, terus coil ini akan mengakibatkan ini jadi latching. Karena ini latching, ketika forwardnya dilepas, dia bakal tetap ngalir. Nah, coil ini juga menarik, gak enak banget, juga menarik kontaktor forward yang ini dan ini, sehingga harusnya ngalir dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini dan ke sini. Nah, ketika kita mencet reverse, dia akan mengaktifkan coil ininya kan. Sorry, salah gue. Ininya. Ini beda konfigurasi sama yang gue pelajarin semalam. Pertanyaan gue, kita bisa nggak langsung mencet push button reverse-nya? Bisa nggak? Nah itu saya bingungnya, soalnya kan nantinya nggak ada beda potensial di titik yang sebelum mengalas ini. Iya nggak ya? Cuman sebenarnya, tapi jawabannya dulu deh. Kita bisa langsung mencet reverse-nya nggak? Enggak, Kak. Nggak bisa. Kenapa Nggak bisa. tuh?
Soalnya kalau misalnya langsung reverse-nya itu kondisi yang F-nya itu di bagian kanannya reverse masih kebuka. Nah, Jadi benar. harus Sorry, maaf. Gimana? jadi harus di stop dulu. Ya, jadi sebenarnya untuk yang beda potensial tadi belum bisa gue konfirmasi benar atau salahnya ya, nanti gue belajar lagi lah. Cuman intinya reverse nggak bisa langsung ditekan karena saat forward ini aktif, dia mengaktifkan ini juga nih. Kan ini ada relay yang forward juga di sini. Dia akan aktif juga. Nah, aktifnya dia adalah dia berubah menjadi normally open. Sehingga kalau kita menekan reverse nggak bisa langsung ketekan dia karena di sini nggak ada koneksi. Caranya adalah ya paling kalian ingat itu, reverse-nya nggak bisa langsung dipencet karena konfigurasi. Ini caranya adalah stopnya dipencet dulu. Kalau stopnya dipencet, ini semua jadi nggak aktif lagi. Nah, ini jadi kehubung lagi. Nah, dari sini kita baru bisa nekan lagi reverse-nya. Dan dia jalannya seperti mekanisme jalannya seperti yang pas forward tadi. Paling itu. Kalian perhatikan ini, coba routing arah arusnya aja sih sebenarnya. Coba diurutkan. Cuman tadi yang kalau masalah beda potensial nanti gue belajar lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sepertinya aman. Kalau udah, nomor 7 tuh kalian ngomong-ngomong, kalian dibilangnya esai doang atau ada apa namanya, multiple choice? Harusnya saya doang ya. Oh ya, esai doang ya? Iya sih, harusnya esai doang sih. Oke, ini it's based on the following diagram is a DC motor permanent magnet. Based on the diagram, draw the working force and its direction on the armature, then explain why the force is acting in that direction. Determine and draw the torque direction. Kemudian with the specification, calculate the torque of the DC motor. Nah, sebenarnya itu fisika SMA ya, gaya Lorentz. Jadi misalnya kita tinjau yang bagian DC-nya aja. Kita tinjau yang bagian DC-nya dulu nih. Jadi ada sebuah kawat yang dikenakan sama medan ke arah sini, terus dia dialiri arus ke arah sini gitu. Nah, arah gayanya kemana? Kalian kalau ingat aturan tangan kiri, dia kan bentuknya gini. Aduh, gimana cara gambarnya? Ini force, terus ini medan, H, dan ini adalah arus. Ceritanya sumbu Z kan, I, terus ini F. Ya udah, kalau dari sini ya berarti, oh ya BTW, kalau aturan tangan kiri, kalau kalian buka telapak tangan kalian, aduh gimana gue nunjukin, aku bingung. Kalau kalian buka telapak tangan kalian, kalau kalian buka telapak tangan kiri kalian, ini adalah jempol, ini telapak, dan ini adalah ujung jari. Ya, pengingat aja sih. Nah, berarti kalau dari sini sebenarnya ya udah kelihatan, pasti di bagian C dan D itu F-nya arahnya ke atas.
Kalau di bagian BA gimana? Permisi Kak, Hmm. buat nentuin arah gaya bukan yang pakai tangan kanan ya Kak? Tangan apa tangan kiri ya? Ngitung gue deh. Bentar. Are, gue buka tulisan gue. Ya kalau lens kok nggak salah pakai tangan kanan Kak. Oh iya, astaga. Silly ini banget ya. Silly mistake banget. Iya benar-benar. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Bentar. Left hand forward. Tapi bukannya kalau harus tangan kiri ya? Dari SMA sih diajarinnya pakai tangan kanan Kak. Pas saya juga pakai tangan kanan kalau nggak salah. Enggak. Yang harus kalau pakai tangan kanan kan dia kera densitas ini. Densitas voltase. Kan ini arus. Harus. Bentar. Kayak gue. Kalau yang pakai kecepatan tangan kiri Kak, kalau nggak salah. Tapi kalau yang gaya tangan kanan. Iya kan? Iya. Oh iya kan. Sorry. Mana sih? Kayaknya gue udah nyatet kemarin. Hah? Kayaknya itu sih Kak, kalau Pak Fani sih bilangnya ini aja apa? Kita ngelihat rumusnya aja terus tangannya nyesuain gitu. Kita ngelihat Jadi kayak kan IL cross B gitu-gitu Kak. Gaya Lorentz. Oh iya ya Allah, jelek banget. Kalian tahu ini nggak aturan tangan kiri Fleming? Iya, yang Fleming itu yang buat kecepatan nggak sih Kak? Ya, gue kirimin nih. Ya gue kirimnya ke WA gue sendiri sebentar. Bentar ya. Tapi ya sebenarnya kalian bisa lihat langsung dari rumusnya sih seperti yang kata Pak Fani tadi. Cuman ini gue kebetulan dapat di slide-nya nih. Bentar. Kelihatan nggak sih? Mana sih? Nah, gimana loh? Oke, sekarang gue ikutan bingung. Kaidah tangan kanan, F, B, dan I. Terus ini kaidah aturan tangan kiri. Sebuah kawat yang dialiri listrik I tegak lurus terhadap medan magnet B akan mengalami gaya Lorentz F. Kok beda? Ini gue ngambilnya dari slide sih. Hah? Nah, gimana? Iya, gue tahu cuman kan masalah arahnya kerapatan flux magnetik. Gimana sih? Tapi nggak konsisten ya antara tangan nama yang dicontohin di kawatnya. Kayaknya Pak Zainal salah. Kayaknya ini slide Pak Zainal salah deh. Lu lihat deh. Iya. Sebenarnya emang beda representasi aja. Cuman gue merhatiin yang apa namanya?
yang ilustrasi yang ada di slide ini antara tangan sama kawat kok agak beda ya. Perapatan flux magnetik, arus, dan gaya. Kayak yang di slide ini dia apa namanya? Yang di slide tuh dia ilustrasi tangannya pakai tangan kiri. Tapi kalau kalian cocokin di sebelah kanannya di kawat tuh itu tangan kanan. Benar ya? Kok gue mabok sih? Sorry. Nah, salah jarinya doang gue. Bener berarti. Berarti arus tuh harusnya telapak. Sorry, gue salah. Yang telapak tuh ini yang ujung jari tuh B-nya. Aduh, ada aja. Udahlah, paling gitu. Berarti kalau kalian cocokin sama armatur ini, ya langsung aja sebenarnya. Kan udah kelihatan tuh arusnya jalan dari D ke C, itu telapak. Terus field, berarti gaya Lorentz-nya kan arahnya ke bawah. Sedangkan untuk di sininya gaya Lorentz-nya arahnya ke atas. Sehingga dia kalau kita gambarkan dalam ininya, dalam gambar teknik dari sisi depan, berarti arah gayanya dia kayak gini kan. Ya ini misalnya berasnya lah, contoh. Terus ini AD, terus ini F. Then explain why it's happening in that direction. Kalau itu sebenarnya teorinya bisa kalian lihat di slide aja sih. Gue, sorry, salah baca. Slide-nya mana sih? Ya sebenarnya asalnya dari hukum Lenz sama hukum sama gaya Lorentz sih. Dia dari flux medan magnet tegak lurus terhadap flux medan magnet itu tegak lurus terhadap arus dan terhadap apa namanya? Gaya yang dihasilkan. Dimana arusnya gaya dihasilkan juga tegak lurus. Paling tinggal cara kalian membahasakan aja sebenarnya. Yang penting maksudnya sampai ya tidak harusnya poinnya dapat. Determine and draw the torque direction. Nah, torque direction itu misalnya gue gambar ini armatur di bagian ininya di DC-nya. Kan tadi gak usah gambar dari armatur. Ya udah misalnya tampak samping armaturnya lah. Dia kan arah perputarannya gini kan. Dia turun ke bawah sini kan. Arah perputarannya tuh gini. Ya sebenarnya kalian kalau ingat dari MKM atau statur ada nggak sih torsi? Gue lupa, nggak ada ya. Ya udah deh. Ini kalian kalau ingat dari MKM, ya karena arah perputarannya, kalau kalian ngeluarin jempol lagi nih, terus arah perputarannya sesuaikan dengan arah gulungan apa dari keempat jari kalian, ya berarti kenapa sih? Berarti arah torsinya ke sini. Udah itu aja sih. Kalian gambar ini cukup. Kalian mau jelasin arah perputarannya juga bisa.
Ini cuman konvensi simbol arah-arah yang udah kita kenal dalam MKM statur gitu-gitu. Gue main aman aja sih pakai kanan ya boleh. Seperti yang udah kita omongin tadi, udah aman mas. Oke, sampai di sini ada yang mau diinin? Lu mau tanyain lu nggak? Kalau nggak ada, nah untuk yang bagian C-nya, torsinya kan, torsi itu kan sebenarnya F kali R kan. Tapi di sini tuh torsinya ada 2. Kalau kan R-nya ini nih. Berarti dia sama dengan 2 kali F kali R. Atau sama dengan F kali D. Nah, F-nya itu sama dengan B dikali I dikali L dikali D. Ya udah. Oke, bentar. Ini bukan Jamboard, betul ini aplikasi bawaan. Bukan aplikasi bawaan apa? Noteself, nah, pokoknya aplikasi Android lah. Nanti gue kirimin aja. B dikali I dikali L dikali D. B-nya kan dari soal diketahui B-nya tuh 1 Tesla. 0,01 Tesla. Cuman ini menurut gue konversi yang sangat tidak penting, kayak nice info. 1 Tesla sama 1 Weber per meter kuadrat. Ya udah, B-nya berarti 10 pangkat min 2 dikali I-nya berapa sih? I-nya 10 ampere dikali L-nya 20 cm. 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Salah, ini penulisan yang sangat jelek. Gue tulisin ini. 10 pangkat min 2 Tesla dikali dikali 10 ampere dikali 2 kali 10 pangkat min 1 meter dikali D-nya 10 pangkat min 1 lagi. Meter. Nah, ini adalah torsi yang dihasilkan oleh satu buah armatur winding. Tapi kan windingnya itu, kalian kalau pernah main Tamiya dulu, kalau kawatnya kalian gulung di dinamo kan, makin banyak gulungannya putarannya makin cepet ya. Soalnya gaya yang torsi yang dihasilkan makin banyak. Ya udah, ini harusnya dikali N lagi. Terus windingnya dia 100 kan. Gue tulis 10 pangkat 2 aja. Tapi kan Ya. bukannya torsi sama kecepatan putar tuh dia berbanding terbalik ya? Kenapa? Bukannya torsi sama kecepatan putar tuh berbanding terbalik. Jadi kalau torsi semakin gede, artinya RPM-nya kecil. Jadi nggak semakin cepat juga. Enggak, tergantung. Itu sebenarnya yang ditunjukkan oleh hubungan ini sih. Hubungan power bukan power, ada atau tidaknya bebannya sebenarnya. Kalau kalian lihat sebenarnya torsi yang dalam grafik ini nih, yang grafik ini kan, torsi sama omega. Ini tuh sebenarnya apa ya? Beban eksternal yang harus diinin sama ini. Torsi yang di sini tuh beban eksternal yang harus dilawan oleh motor. Makanya titik ininya dibilangnya stall torque. Kenapa dia disebut stall torque? Karena dia maksudnya ketika
sudah ada beban eksternal sebesar stall torque, motornya nggak bisa muter. Jadi ini beda konteks. Ini tuh torsi yang di persamaan di atas adalah torsi yang dihasilkan oleh motor DC, sedangkan yang dari hubungan karakteristik di bawah itu sebenarnya torsi eksternal yang bisa dilawan oleh motor. Sebenarnya gitu. Nah, jujur gue juga sempat bingung, pas banget. Gue jadi inget gara-gara ngomong itu, gue pas belajar SP juga 2 tahun yang lalu, gue bingungnya bagian situ juga. Oke. Jadi dalam kurva karakteristik ini sebenarnya torsi yang dilawan oleh motor. Jadi beda konteks sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya udah ini langsung aja sih. Ini coret nih 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat 2. Ini coret. Bener nggak sih? Ya udah, berarti hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 Newton meter. Udah itu aja. Berarti grafik torsi karakteristik itu torsi ini ya, TF ya berarti ya? TF. Aduh, jujur gue jelek banget sama simbol-simbolan. Oh, N itu nama banyaknya winding. TF tuh apaan, Rek? TF tuh ini apa? Jadi bisa noted nggak sih? Nggak bisa ya? Kalau nggak salah F2 field. Oh iya benar, torsi field ya? Iya. Iya nggak ya? Gue lupa deh. Cuman intinya paling kalau jawaban praktisnya antara soal tadi tuh, bentar, gue mikir dulu. Ya, pokoknya intinya jawaban praktisnya yang soal tadi tuh bedanya yang satu ngomongin torsi yang dilawan, yang satu ngomongin torsi yang dihasilkan. Cuman apakah torsi yang dimaksud itu adalah torsi field atau TF? Jujur gue lupa. Nanti paling gue gue harus belajar ulang sih bener. Paling itu untuk sekarang jawaban bisa gue kasih. Kalau ada jawaban lebih lanjut nanti gue sampein deh. Cuman untuk sekarang ini apa? Jawaban praktisnya. Cuman kalau rumus yang ini kan sebenarnya kalian udah bisa ketemu di slide. Bukan, nggak ada hal yang baru semua. Ini tadi. Oke, ada yang ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, waktu gue sebenarnya cuma sampai 11.30. Cuman kan tadi nomor 2 yang belum kita bahas, coba kita bahas. Ini transistor. Cuman seperti yang gue bilang, kalau kita lihat dari silabus, harusnya nggak ada deh. Cuman, ya gue takut menjual kata-kata, terus mereka udah yakin fix nggak ada, ternyata muncul, ya kan gue yang salah lagi berarti. Nah, ya, sorry. Kalian ingat gak modus kerja ini? Modus kerjanya transistor. Kan transistor itu punya 3 modus kerja kan. Cut off linear sama saturasi. Ada. Ya, thank you. Jadi ada modus cut off. Modus cut off. Ini ketika transistor tidak bekerja.
Terus modus linear. Modus linear itu ketika transistor berfungsi sebagai apa sih, gue lupa, pengatur arus, sebagai amplifier. Terus modus saturasi. Transistor berfungsi sebagai switch. Tapi ini maksudnya switch tertutup. Nah, transistornya punya current gain-nya 100. Ini tuh current gain beta. Load circuit-nya 100 watt dan VCC-nya 25 volt. Berarti di sini 25 volt. Ini 100 watt. Determine the resistor resistance value so that the lamp's power is 25 watt. Nah, kan resistansi ininya ada di sini kan. Ini tuh sebenarnya sirkuit yang apa sih istilahnya? Sirkuit yang disederhanakan. Ya. Nah, fungsi dari beta tuh atau gennya itu kan dia menunjukkan perbandingan antara arus di B dan arus di C. Sorry, balik ke belakang dikit. Kalian tahu fungsi resistor nggak? Fungsi resistor itu dia sebenarnya buat dia menghubungkan C dengan E, kolektor dengan emitter, dengan bantuan trigger di B. Dia itu perasaan gue udah matiin ini tadi notifikasi. Ya udahlah. Dia menghubungkan C ke E dengan menggunakan trigger di B. Nah, kenapa kita menggunakan transistor? Karena kita pengen menghubungkan arus besar dari C ke E itu dengan arus kecil. Arus kecil di apa sih namanya? Arus kecil di B. Nah, perbandingan antara C sama B itu IC dibanding IB itu adalah betanya atau gennya. Berarti IC itu kalau dalam konteks ini IC sama dengan beta dikali IB. Di mana betanya adalah 100 kan. Berarti IC sama dengan 100 IB. Oh iya benar. IB 100 kali lebih kecil daripada IC. Nah, terus gimana? Nah, kita cari IC-nya dulu berapa. Kan udah nih lampunya 25 watt. Jujur masalah 100 watt nih gue dari kemarin bingung 100 watt apa. Cuman gue udah ngitung kita pakai 25 watt ini aja buat pertanyaan. Nah, karena sumber tegangannya 25 volt, berarti arusnya berapa? Kan V sama dengan I dikali R. Ya, I-nya sama dengan V. Salah kan? Salah pakai rumus gue. V sama dengan V dikali I maksud gue. Berarti I-nya sama dengan V per V. Sama dengan 25 watt dibagi 25 volt. Sama dengan 1 ampere. Nah, ini IC-nya nih. Karena kita udah dapat IC 100 ampere, berarti kita dapat bahwa IB-nya sama dengan IC per 100 sama dengan 0,01 ampere.
karena IB-nya 0,01 ampere kan kita nyari ininya, R-nya, resistor kan. Ya udah, berarti karena kita tahu bahwa V itu sama dengan I dikali R, dan V-nya itu karena dia sambungannya secara apa namanya? Secara ini kan sambungan paralel, sehingga V di sini sama V di sini kan. V-nya dia masih pakai VCC juga kan, berarti 25 volt sama dengan I-nya tuh 0, ya udahlah 10 pangkat min 2 ampere dikali R, maka R-nya itu adalah 25 bagi 10 pangkat min 2, berapa tuh? 2500. 2500 ohm. Nah dia tuh emang membutuhkan hambatan yang besar. Nah itu arus yang mengalir untuk men-trigger B-nya. Nah yang BC-nya gue lupa deh. If the transistor is operated as a switch, determine the duty cycle of the PWM. Ya udah, kita coba bahas langsung. Ini tadi bagian A. B. Transistor operated as switch. Nah, karena transistor beroperasi sebagai switch, berarti kan syaratnya dia transistornya itu bekerja di mode apa tuh namanya? Mode saturasi. Dia bekerja di mode saturasi nih, di mana IB-nya jauh lebih besar dari 0, IC-nya itu maksimum, IC ini maksimum, IC ini maksimum, dan apa lagi yang maksimum? IB-nya maksimum. Wah, gue lupa ingat nih. Dan volt antara C dan E itu mendekati 0. Ada yang punya itu kayak ini diapain? Gue lupa deh. The transistor operated as switch determine the duty cycle of the PWM. Kenapa? Itu aja. Yaudah coba lu jelasin. Ntar dulu gue belum baca. Kan lu lebih jago rangkaian daripada gue. Ini nomor A udah. Yang A-nya udah. Oh udah. Transistor operated as a switch determine the cycle of the PWM. Oh ini aja kan daya tuh V kodot per R. Terus ini tuh berarti yang B tuh yang 100 watt kan? Berarti kita tahu tuh tegangan yang dibutuhin berapa ya sih? Kalau misalnya tegangannya udah diketahui, tinggal nyari kalau misalnya dia duty cycle berapa dikali berapa gitu. Ini antara 25 sampai 0 gitu. Berarti duty cycle-nya berapa? Cari V di 25 dulu. V di 100 kan 25. Dengan VCC 25, 100 watt. Oh. Kalau lo mau 25 watt, VCC jadi berapa? Tapi R-nya sama. Ya, R load itu. R resistance di load. Oke, berarti yaudah gue tanda ini lah error lagi not self gue. Udah
Ini dalam kondisi 100 watt, ini dalam kondisi 25 watt. Berarti 100, kita kan tadi ngitung 25 watt pakai 25 volt kan. Kok gini? Ini masih strip. Tadi 25 ke 2. Ya, gue 25 volt. Apa harusnya gue 25 volt buat 100 watt tadi? Itu masa-masa jahilianya SP anjir. Iya makanya. Kelamaan diam nih, ya udah. Gue bilang waktu gue cuma sampai 11.30 karena gue ada kerjaan lain, tapi ini tetap gue kerjain kok. 30 menit sampai 1 jam dari sekarang gue kirimin ke Tauhid karena gue agak lupa ingat yang soal ini. Seperti yang gue bilang, gue terakhir belajar SP 2 tahun lalu. Iya kan? Nah paling ini utang gue buat hari ini, soalnya ujian kalian ntar malam sih. Jadi ya udah, berarti nanti gue sampein kira-kira 30 menit sampai 1 jam dari sekarang. Mungkin untuk sekarang itu dulu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh lu pada tanyain ke gue chat. Cuman jangan antara setengah 12 sampai jam 1 aja. Jadi setelah jam 1 lu pada kalau mau chat nanyain sesuatu tentang SP silakan. Kecuali nanyain soalnya apa, karena gue nggak bakal tahu. Cuman kalau paling ya mengacunya dari silabus aja sih. Paling itu aja. Mohon maaf atas kekurangan, lebih dan kurangnya. Gue ngulangin lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang ini gue kirimin ke Tauhid. Thank you ya.